Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 pengantar akuntansi akan menjelaskan tentang proses pencatatan akuntansi. Halo, aku Asyifa. Hai, aku Fairuz. Hai, nama aku Sekarayu Lestari. Halo, perkenalkan nama saya Rosidi. Hai, nama aku Mariam Rohayati. Halo, nama aku Mutiara Hana Waida. Hai, aku Risma. Pencatatan akuntansi. Proses pencatatan akuntansi atau siklus akuntansi adalah serangkaian tahapan yang dilakukan secara berulang untuk mencatat, menganalisis, dan mengidentifikasi semua kegiatan akuntansi dalam perusahaan. Siklus akuntansi adalah satu periode dari sebuah pencatatan pembukuan keuangan yang diawali dari jurnal dan berakhir pada laporan keuangan dan penutupan akun. Proses siklus akuntansi melaporkan semua akun transaksi, nominal, debit, kredit, dan menyesuaikannya selama satu siklus keuangan. Siklus akuntansi merupakan seperangkat aturan yang digunakan untuk memastikan keakuratan laporan keuangan. Saat ini, akuntan sudah dimudahkan dengan adanya software akuntansi dalam memahami siklus akuntansi secara otomatis. Software akuntansi membantu menyelesaikan tahap siklus akuntansi dan menghindari kesalah perhitungan akibat kelalaian manusia. Siklus akuntansi diawali dengan transaksi, kemudian transaksi tersebut diidentifikasi akun apa saja yang terlibat dan posisi akun tersebut debit atau kredit. Hasilnya dicatat ke dalam jurnal. Data dari jurnal dipindahkan ke buku besar untuk pengelompokan yang lebih terperinci. Selanjutnya menyusun neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Saldo akun disusun dalam neraca saldo dan jurnal penyesuaian digunakan untuk mengoreksi kesalahan. Kemudian membuat neraca saldo penyesuaian serta laporan keuangan. Berdasarkan neraca saldo, laporan keuangan yang akurat disusun. Selanjutnya menyusun jurnal penutup. Jurnal penutup digunakan untuk menutup rekening nominal dan mengevaluasi kinerja keuangan. Setelah itu menyusun neraca saldo setelah penutupan. Neraca saldo disusun kembali setelah penutupan untuk memastikan keseimbangan yang tepat. Dan yang terakhir, buat jurnal pembalik, opsional dan berguna untuk mencatat transaksi berulang di periode berikutnya. Selanjutnya adalah pentingnya siklus akuntansi bagi bisnis. Yang pertama adalah untuk menjaga kesehatan keuangan. Siklus akuntansi menjaga kesehatan keuangan perusahaan dengan mencatat setiap transaksi secara rinci. Itu dapat mengetahui kondisi keuangan perusahaan dengan lebih akurat. Yang kedua adalah membantu pengambilan keputusan. Keputusan bisnis yang selalu didasarkan pada data yang akurat. Dengan siklus akuntansi yang berjalan dengan baik, maka memiliki akses ke informasi keuangan yang dapat diandalkan. Selanjutnya adalah memenuhi kewajiban hukum dan regulasi. Setiap perusahaan harus memenuhi berbagai kewajiban hukum dan regulasi termasuk pelaporan keuangan. Siklus akuntansi memastikan bahwa semua transaksi dicatat dan dilaporkan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Ini membantu perusahaan menghindari masalah hukum dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Yang keempat adalah mengurangi resiko kesalahan. Dengan menggunakan teknologi dan software akuntansi, siklus akuntansi dapat dijalankan dengan efisien dan akurat. Hal ini mengurangi risiko kesalahan manusia dalam pencatatan akuntansi. Misalkan, betapa repotnya jika ada kesalahan pencatatan yang membuat laporan keuangan tidak akurat. Dengan siklus akuntansi yang baik, risiko ini bisa diminimalkan. Yang terakhir adalah meningkatkan transparansi. Transparansi adalah kunci dalam membangun kepercayaan dengan pemangku kepentingan, termasuk investor, kreditur, dan karyawan. Siklus akuntansi yang baik memastikan bahwa laporan keuangan perusahaan dapat diaudit dan diverifikasi.
Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dapat dikelola dengan baik dan dapat dipercaya. Selanjutnya adalah tantangan dalam menerapkan siklus akuntansi. Yang pertama adalah kompleksitas transaksi keuangan. Dalam bisnis yang berkembang, transaksi keuangan bisa sangat kompleks dan bervariasi, mulai dari transaksi harian hingga transaksi besar. Semuanya perlu dicatat dengan akurat. Tantangan ini bisa menjadi lebih rumit jika perusahaan memiliki berbagai sumber pendapatan dan pengeluaran. Dengan permasalahan ini, solusinya adalah menggunakan software akuntansi yang dapat mengelola berbagai jenis transaksi dengan mudah. Software ini dapat membantu mengoptimasi pencatatan dan mengurangi kemungkinan kesalahan. Yang kedua adalah kesalahan manusia. Meskipun teknologi semakin canggih, faktor manusia tetap bisa menyebabkan kesalahan pencatatan, salah posting, atau mengabaikan transaksi bisa berdampak besar pada laporan keuangan. Solusinya adalah pelatihan dan pendidikan terus-menerus bagi staf akuntansi itu sangat penting. Selain itu juga implementasi sistem double check dan review berkala dapat membantu mengurangi kesalahan manusia. Yang ketiga adalah perubahan regulasi dan standar akuntansi. Regulasi dan standar akuntansi dapat berubah dari waktu ke waktu. Perubahan ini dapat mempengaruhi cara perusahaan mencatat dan melaporkan transaksi keuangan. Solusinya adalah selalu top update dengan perubahan regulasi dan standar akuntansi. Mengikuti seminar, workshop, dan berlangganan newsletter dari lembaga akuntansi yang dapat bisa membantu perusahaan tetap terinformasi. Yang keempat adalah pengelolaan data yang besar. Perusahaan besar biasanya memiliki volume yang sangat besar. Mengelola data ini dapat menjadi tantangan tersendiri, terutama dalam memastikan semua data dicatat dan disimpan dengan benar. Solusinya adalah investasi dalam teknologi big data dan cloud storage bisa membantu pengelola data dengan lebih efisien. Selain itu, dipastikan ada sistem backup yang handal untuk mencegah kehilangan data. Yang terakhir adalah keterbatasan sumber daya. Tidak semua perusahaan memiliki sumber daya yang memadai untuk menjalankan siklus akuntansi dengan optimal. Kekurangan tenaga, teknologi, dan dana bisa menjadi hambatan. Solusinya adalah outsourcing fungsi akuntansi ke pihak ketiga bisa menjadi alternatif yang efektif. Selain itu, prioritas alokasi sumber daya pada aspek akuntansi yang paling penting bisa membantu mengatasi keterbatasan. Ada dua jenis siklus akuntansi. Yang pertama, siklus akuntansi perusahaan jasa. Perusahaan jasa bergerak tanpa produk fisik. Mereka menawarkan layanan intangible seperti konsultasi dan pelayanan profesional. Jasa profesional seperti akuntan, jasa perjalanan wisata seperti transportasi tradisional, bimbingan belajar di bidang jasa pendidikan, dan masih banyak contoh lainnya. Masih ada sebagian orang percaya bahwa bisnis jasa tidak memerlukan siklus akuntansi. Bisa jadi karena barang yang ditawarkan oleh perusahaan jasa itu bersifat abstrak, sedangkan penyedia jasa sendiri sangat diuntungkan oleh hal tersebut. Siklus akuntansi yang kedua, siklus akuntansi perusahaan dagang. Barang yang perusahaan dagang tawarkan tentu saja berwujud dan bisa dimiliki oleh konsumen. Oleh karena itu, perusahaan dagang adalah bisnis yang melakukan kegiatan pembelian, penyimpanan, dan juga penjualan barang. Biasanya akun seperti penjualan, biaya persediaan, dan harga pokok penjualan termasuk ke dalam siklus akuntansi perusahaan dagang. Oke, yang selanjutnya adalah tahapan siklus akuntansi. Segala sesuatu yang termasuk dalam bidang akuntansi dicatat selama periode tertentu dengan menggunakan prinsip, aturan, proses, metode, dan teknik akuntansi. Yang pertama adalah identifikasi transaksi. Transaksi keuangan harus diidentifikasi dan dilacak dengan cermat. Identifikasi setiap transaksi adalah tahap pertama siklus akuntansi.
akuntan harus secara akurat menyelesaikan tugas identifikasi ini, yang dapat mereka lakukan dengan melacak setiap transaksi yang terjadi. Transaksi akuntansi yang kamu catat yakni transaksi yang secara langsung mempengaruhi perubahan status keuangan perusahaan dan kamu evaluasi secara objektif. Untuk melakukan identifikasi, transaksi juga harus memuat dokumentasi transaksi. Kwitansi, faktur, nota, dan dokumen lain yang sah dalam bidang akuntansi yang dapat berguna sebagai bukti transaksi. Oleh karena itu, setiap transaksi dapat akuntan catat dan identifikasi, terutama yang terkait dengan perubahan situasi keuangan perusahaan. Double entry system digunakan dalam akuntansi sebagai metode pencatatan. Oleh karena itu, transaksi akuntansi memengaruhi debit dan kredit keuangan dengan cara yang sama. Secara sistematis menggunakan persamaan seperti aktiva sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Selanjutnya adalah pencatatan transaksi dalam jurnal. Langkah siklus akuntansi selanjutnya setelah kamu menyelesaikan analisis transaksi adalah mencatat setiap transaksi dalam jurnal keuangan. Jurnal adalah catatan kronologis transaksi selama periode tertentu yang berguna dalam akuntansi. Sedangkan penjurnalan adalah tindakan memasukkan informasi tersebut. Setiap transaksi terbagi menjadi dua kategori selama proses penjurnalan, yakni debit dan kredit. Kamu dapat menuliskan pencatatan ini di dalam jurnal umum. Tanpa menghilangkan transaksi apapun, pencatatan harus kamu lakukan secara sistematis dan berhati-hati. Sehingga kamu akan menerima jumlah debit kredit yang sama pada masa akhir. Selanjutnya, membukukan jurnal penyesuaian ke buku besar. Data dari jurnal dipindahkan ke buku besar untuk mengelompokkan yang lebih terperinci. Buku besar sering dapat dianggap sebagai sekelompok rekening pembukuan yang merinci aset tertentu yang dilaporkan dalam satu periode. Tidak diragukan lagi bahwa terdapat berbagai daftar rekening buku besar dalam sebuah perusahaan. Pada tahapan siklus akuntansi ini, nomor-nomor kode tertentu diberikan untuk setiap rekening yang ada di buku besar. Tujuannya untuk memudahkan proses identifikasi dalam jurnal. Selain itu, jika transaksi akuntan catat dalam buku besar, akan lebih mudah untuk memeriksanya kembali atau melihat referensi terkait. Dan selanjutnya, menyusun neraca saldo dalam jurnal penyesuaian. Saldo akun disusun dalam neraca saldo dan jurnal penyesuaian digunakan untuk mengoreksi kesalahan. Saldo buku besar bersatu dan harus dalam keadaan yang sama saat membuka neraca saldo. Saldo terbagi menjadi aktiva dan pasiva. Kemudian kamu susun sehingga kedua saldo jumlahnya sama besar. Jumlah keseluruhan dalam aktiva dan pasiva harus diperhitungkan saat menyusun neraca saldo penyesuaian ini. Setelah aktiva dan pasiva dalam buku neraca saldo sama, maka laporan keuangan ini bisa mulai dibuat. Banyak laporan termasuk laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, dan neraca menghitung likuiditas. Setelah itu, kemudian kamu lanjut ke tahap terakhir, yaitu pembuatan jurnal penutup dalam proses akuntansi. Dan yang selanjutnya adalah menyusun jurnal penutup. Jurnal penutup digunakan untuk menutup rekening nominal dan mengevaluasi kinerja keuangan pada akhir periode akuntansi. Jurnal penutup ini kamu buat dengan menutup rekening nominal atau rekening laba rugi. Kamu dapat menutup kedua akun dengan menyetel nilai setiap rekening ke 0. Rekening ini akan ditutup untuk melihat aliran di sumber untuk periode akuntansi yang masih berjalan. Langkah terakhir adalah membuat jurnal pembalik, opsional dan berguna untuk mencatat transaksi berulang di periode berikutnya. Jurnal pembalik ini sering dilakukan pada awal periode berikutnya. Selain itu, jurnal penyesuaian dapat kamu gunakan sebagai acuan dalam pembuatan jurnal ini, yang mana setiap transaksi jurnal penyesuaian akan kamu publik. Lalu dalam jurnal pembalik, transaksi yang awalnya kredit dan tercatat dalam jurnal penyesuaian akan berubah menjadi debit.
Metode pencatatan akuntansi merujuk pada cara untuk mencatat transaksi keuangan dan menyiapkan laporan keuangan dalam sebuah perusahaan. Pada umumnya, terdapat dua metode pencatatan akuntansi yang sering digunakan, yaitu cash basis, basis cash, dan accrual basis, basis accrual. Kedua metode ini tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri, sehingga pengusaha dapat memilih metode mana yang ingin mereka gunakan tergantung pada kebutuhan bisnis mereka sendiri. Pertama yaitu cash basis atau basis cost. Metode cash basis adalah metode pencatatan yang mengakui pendapatan dan pengeluaran ketika terjadinya transaksi sesuai dengan arus kas, real time, atau singkatnya, metode ini adalah metode yang hanya mencatat transaksi saat ada penerimaan maupun pengeluaran kas. Sebagai contoh, Ibu Tina menagih pembayaran kepada klien sebesar 100.000 pada tanggal 13 April, sedangkan Ibu Tina baru menerima pendapatan atas tagihan yang dilakukannya pada tanggal 10 Mei, maka dari itu Ibu Tina akan melakukan pencatatan pendapatan pada bulan Mei saat pendapatan diterima dan bukan pada bulan April saat penagihan pembayaran. Ibu Tina mencatat pendapatan pada tanggal 10 Mei saat pembayaran diterima. 10 bulan 5 kas 100.000. Lalu pendapatan 100.000. Metode pencatatan cash basis banyak diterapkan oleh pengusaha dengan usaha kecil menengah, dikarenakan proses pembukuannya yang sederhana dan mudah diterapkan. Hal ini juga akan mempermudah dalam melacak uang yang masuk dan keluar dari rekening bank karena tidak tercampur dengan pencatatan hutang bank. Pencatatan hutang piutang. Konsep pencatatan cash basis. Yang pertama, pengakuan pendapatan dilakukan saat uang telah diterima oleh perusahaan. Dalam konsep cash basis ini, hak penagihan utang tidak perlu diperhatikan, sehingga tidak ada estimasi piutang tidak tertagih dan terdapatnya metode penghapusan piutang. Yang kedua, pengakuan biaya dilakukan dan diakui saat perusahaan telah melakukan pembayaran uang secara langsung. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, metode pencatatan akuntansi menggunakan metode accrual basis. Metode accrual basis adalah metode pencatatan yang tetap akan mengakui adanya transaksi walaupun kas belum diterima. Lalu bagaimana konsep pencatatan accrual basis? Konsep pencatatan accrual basis yang pertama, pengakuan pendapatan, di mana dilakukan saat perusahaan mempunyai hak untuk dilakukan penagihan walaupun belum ada uang yang diterima. Yang kedua, pengakuan biaya dilakukan saat kewajiban membayar belum terjadi dan belum dilunasin, namun biaya sudah diperhitungkan terlebih dahulu sebagai kewajiban yang harus dibayar di masa depan, sehingga tercapai nama akun accurate expense.